Biasanya pertanyaan yang paling umum adalah, lu bisa begini juga nggak? Lu bisa gitu juga nggak? Gitu kan. Mereka tuh berpikir, wah jangan lu pengen upsell nih, gitu kan, pengen apa. Padahal saya nggak gitu, kita bener-bener pure kayak, Oh, kayaknya antara desain website sama logonya nggak nyambung, kita kasih masukan gitu ya. Jadi kita nggak sekedar, ya oke Bu asal Ibu seneng gitu. ya wes, Halo. Bro Ernest. Yes Bro Doni, halo. Baru kelar meeting ya berarti. Iya, baru kelar meeting nih. Tapi ada waktu lebihan sebelum jam pulang kantor ya. Kita lanjut aja ya. Gas. Satu episode lagi ya. Gas 2 episode. Biar apa? Ya, biar enak aja. Biar optimal pemakaian waktunya ya. Tuh. Oke, jadi bahas apa lagi ya bro ya? Episode lanjutan tadi sampai episode pertama sampai itu ya. Baru insight ya. Mungkin bahas Lanjut aja ya. Pas kita Evolusi ke Insys ya, gimana tahapannya. Nah, Bro Doni, boleh deh lu mau cerita nih, kayaknya lu yang masih inget nih. Gue udah agak-agak lupa. waduh. Gimana? Ya. Oke. Ya ini jadi tadi cerita yang pas kita insight tadi kan memang oke lah kita fokus ke software development. Nah, tapi sambil jalan, sebenarnya sih kita sendiri ngerasain ya waktu itu beberapa klien kita biasa ya kalau di Indonesia mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau di Indonesia tuh punya ada kebiasaan kalau misalnya kita punya klien atau customer yang oke lah lumayan struck ya, waktu itu bersyukur juga sih overall klien kita semua oke gitu dan mereka banyak yang ya lanjut gitu kan. Nah biasanya pertanyaan yang paling umum adalah, lu bisa begini juga nggak? Lu bisa gitu juga nggak? Gitu kan. Oh, bercabang gitu ya. Bercabang Jadi ada... biasanya karena oke dia udah struck sama kita dan ya mungkin dari mereka boleh juga nih kalau misalnya dari kita bisa provide something yang lain gitu ya. Misalnya waktu itu sih desain gitu kan. Jadi kayak desain kartu nama, desain flyer, desain brosur, poster, ya basically yang mendukung lah semua aktivitas marketing mereka, kolateral mereka gitu kan. Nah terus juga ya istilahnya kebutuhan kayak gitu udah mulai banyak ya waktu itu dan cuman ya waktu itu mungkin case-nya kan tadi insight itu sebenarnya tuh side project kita lah ya kita bilang ya. Masih bentuknya sampingan ya? Masih sampingan. Sambil kerja. Jadi kita lakuin itu sambil kerja ya. Masing-masing lu punya kerjaan utama. Gue juga jadi sales di salah satu perusahaan lah ya di Jakarta. Ya gitu ya. Karena baru melihat perkembangan kayak gini. Nggak kuat juga. Kalau misalnya kita masih kerja utama kita, bagaimanapun kan kita harus fokus ya. Kita harus fokus di kerjaan kita dan setelah kerjaan kita udah selesai waktu itu ya udah kita sempatkan waktu di luar jam kerja. Tapi dengan kebutuhan yang semakin berkembang kayak begitu, kekhawatiran juga nih kita bisa nggak nih kita cover semua tas-tas ini kan. Nih ada desain lah, ada ini dan maksudnya belum ditambah ya kita ada klien lain juga kan, ada yang baru masuk, ada yang recurring tapi mereka juga kebutuhannya bertambah gitu. Mulai ada ini juga sih, klien-klien yang tadinya kan waktu di inset kita tuh ngatur kliennya ketemuan after office atau weekend gitu kadang-kadang ya, Sabtu ya. Mulai makin naik level, makin customernya itu yang brand-brand terkenal. Ya benar juga tuh. Maunya itu office hour. Waktu dulu gue inget banget waktu itu ada lah ya, ada klien yang perusahaan ini udah korporat gitu ya, ngajak meeting ya jam kerja karena apa? Nggak mau. Iya kita mau, maksudnya kita tuh mau di apa ya istilahnya? Mereka tuh ingin melihat presentasi kita bareng sama BOD. Yang nggak mungkin minta di luar jam kerja ya waktu itu ya. Iya. Ya salah satunya ada yang kayak gitu. Nah, nggak enak juga kan, kita kan dulu pokoknya motonya selama kita masih kerja, ya kerjaan utama kita harus utamain karena itu kan yang kasih kita mata pencaharian ya bulanan gitu. Ya kita agak makanya wah ini kayaknya kalau begini terus ya kita sadar ya, maksudnya kita sendiri juga ada peningkatan klien-klien korporat ya.
mereka nggak mungkin juga kan kalau misalnya dia jakin di luar jam kerja terus-terus gitu kan. Ya. Dan dulu belum ada lah yang namanya online meeting, belum ada gitu kan. Nah akhirnya ya kita diskusi kan waktu itu ya, nih gimana nih kalau misalnya kayak gini terus, takutnya nggak kepegang, dan kita juga terkadang pulang juga udah lelah gitu kan, kapasitas kita waktu itu juga ya oke lah kita paling bisa ngerjain 1-2 tas mungkin, tapi kan semakin banyaknya project dan project punya deadline gitu kan. Iya. Yang ada ntar tipes. Makin overwhelm Luar ya. dalam luar, iya kan maksudnya pagi siang sore malam, bahkan kadang gua inget tuh waktu dulu pernah hampir ketemu pagi lagi gitu kan. Nah akhirnya diskusi kan waktu itu kita, wah ini kayaknya apa kita harus fokusin ya gitu agar kita tuh bener-bener ya udah kita bener-bener udah fully handle inilah semuanya lah. Tapi kan itu keputusan yang sebenarnya waktu itu lumayan berat juga ya waktu itu ya. Berat, Karena berat, kan berat. Karena ya nggak inilah. nggak segampang itu lah gampang ya. itulah. Kita mulai 9 to 5 Melepas, kita lepas iya, gitu melepas kan. kerjaan utama kita ya, masing-masing gitu ya, di kantor masing-masing. Ada yang nggak bisa juga gitu kan. Ya akhirnya kita somehow waktu itu memutuskan ya udah kita ya gimana ya, jadi mulai beda visi rasanya kali ya, apa gimana ya? Ya mungkin ada lah ya, maksudnya tetap ada yang nggak berpikir kalau misalnya lu yakin lu ibaratnya lu mau ninggalin yang Iya, iya. itu ibaratnya kan Mau berarti fokus gitu ya. karena berarti kan bicara penghasilan ya berarti kan kita project base ya waktu itu ya, berarti mau dibilang bulanan mah berarti kan pasti Masih nggak tentu ya, juga, masih naik turun. nggak tentu kan. Nah ya jadi ya sempet lah ya, jadi kita diskusi ya, tapi ya udahlah akhirnya kan kita berdua kan sepakat ya kita ngotot lah, Ya, kita coba kerjain gitu kan, dan itulah yang jadi nama Insis. Oh, Kan dari Insis. inset jadi insis ya. Insis ya Insis. kita rada ngotot kan Ngotot ya ya. waktu itu ya. Rada ngotot. Ya walaupun bener sih di pandangan-pandangan orang, terutama juga dari keluarga sendiri juga kan ada juga yang istilahnya mempertanyakan gitu kan, ini keputusan bener enggak. Nah tapi ya kita komitmen kita di situ ngelihat juga dari klien-klien kita yang kayaknya mereka juga udah serak sama kita dan kayaknya juga pengen dihandle, ya udahlah. Kita waktu itu ya lumayan lama ya transisinya sih ya, berbulan-bulan gitu kan sampai kita benar-benar jadi fully ke Insys gitu kan. Iya. Ya jadi cikal bakal nama Insys juga sih dari situ ya, karena kita pengen kekeh, kita pengen ngotot. Nah tapi memang nature kita masih ke IT. Iya. Jadi Insysnya jadi sis. Iya. Yang tengah jadi Y gitu Insis, kan. I-nya jadi Y ya yang di belakangnya. Karena kayak apa sih? Ya IT lah ya, sistem gitu ya kesannya. Sistem. Ya dulu kepikiran masih kayak gitu kan, sistem gitu. Iya. Nah jadi kurang lebih sih, kurang transisinya tuh seperti itu ya. Nah cuman memang secara kerjaan kita mulai berkembang nih. Dari kerjaan yang oke mungkin kita fokus ke software development. Nah berkembang, ada yang ke desain, Iya. ada yang ke ya bahkan di kolateral, terus Ya kan misalnya karena itu koneksi kita juga mulai berkembang waktu Ya, itu. berkembang Networknya juga. mulai berkembang. Dan yang existing juga kan ya kayak yang lu bilang tadi, mereka mulai minta jasa yang lain, lu bisa nggak lakuin ini, coba lu sekalian bisa nggak ini gitu. Mereka ada Ya. kebutuhan ya karena ya udah percaya juga kali ya. Ya dulu sihnya juga ada sih satu cerita yang mungkin salah satu yang nge-trigger ya, yang agak lucu ya. Jadi ada klien yang mereka ini perusahaannya logonya untuk kondisinya waktu itu rada jadul. Jadi logonya ya mungkin kayak analogian tuh kayak logo-logo di kelurahan gitu. Jadi kayak banyak burung, detail banget. Jadi kayak logo-logo simbol yang lama gitu kan. Nah waktu itu mereka ada kebutuhan bikin website. Nah cuman waktu itu kan tren website itu desainnya ya minimalis ya, jadi big image, terus ada minimalis, ada area kosong, main tipografi, logonya nggak masuk. Jadi kayak dia stand out sendiri gitu, jadi kayak nih apa kok ada desain yang kesannya terlalu stand out gitu kan ya, bahkan konteksnya agak jadul ya waktu itu ya, sedangkan desainnya pendekatannya pengen ke yang minimalis zaman sekarang kan. Kita ngobrol
sama kliennya. Hmm. Bu, kalau misalnya untuk logo yang ini khawatirnya agak kurang masuk kalau misalnya untuk style desain website zaman sekarang gitu. Hmm. Ya surprisingly mereka open banget. Jadi mereka dengan simple, "Ya udah kok gitu boleh coba tolong deh logonya disusun lagi gitu kan. Coba aja buatin logo yang pas, yang bagus gitu." Loh, kita jujur nggak expect ke sana awalnya. Iya, dapat project baru lagi malah ya. Ya sebenarnya maksudnya kita tuh cuma awalnya pengen nyampein kayak gini gitu kan. Ya waktu itu murni lah kita ngomong dari sisi kayak technicalnya kayak gitu kan. Iya. Ternyata ya udah coba aja dibikin logo baru. Nah, logo Iya. baru itu berarti desain kolateral ganti semua. Ganti semua. Project lagi tuh ya. Langsung dah itu. Dipercaya lagi Turunannya ke kita dapat. lagi ya. Nah, ya itu menurut gue juga salah satu inilah triggernya juga kan waktu itu. Ya gue setuju banget sih. Jadi kayak apa ya? Ya kita tuh sama klien kadang ya tadi ya lu bilang ya. Kita tuh nggak cuma ya disuruh bikin ini. Ya oke Bu kita bikin gitu ya. Tapi kalau kayaknya antara desain website sama logonya nggak nyambung, kita kasih masukan gitu ya. Jadi kita nggak sekedar ya oke Bu asal Ibu seneng gitu. Ya. Ada sisi kita juga mau kasih feedback gitu. Ya. Yang dari kita tuh lebih oke-nya kayak gini meskipun balik lagi kalau desain itu selera ya. Bro ya. Tapi ya kita nggak berhenti di situ gitu, disuruh ini ya udah oke gitu. Kita kasih masukan juga, dan ya kalau ternyata hasilnya oke, customer tuh lebih senang, lebih percaya lagi gitu karena ya lebih apa ya, lebih komprehensif gitu ya, service-nya jadinya ya. Karena ini salah satu yang mungkin moga-moga bisa jadi referensi juga ya. Mungkin karena kita ini lumayan terbiasa ya nge-treat biarpun klien, biarpun ya customer, kita nge-treatnya mereka tuh ya sebagai teman aja gitu ya. Cuma saya dengan tetap ya maksudnya sopan gitu ya, bukan kayak lu gue bla tetap respect gitu. Ya jadi ya kita juga nge-treat project itu ya kita kan juga mau lah ya kasih yang bagus, yang menurut kita juga oke gitu kan. Jadi kita juga terkadang apa adanya aja ngomong ke mereka gitu. Ini kayaknya kok desain kayak gini ada yang ini deh boleh nggak kalau misalnya diubah gini karena begini-gini. Jadi kita tuh selalu siapin tuh, bukan siapin sih lebih tepatnya. Jadi kita tuh kayak ketika kita ngajuin sesuatu kita langsung kayak juga kasih tahu sebenarnya. Karena kalau dari point of view kita begini, dan bahkan kalau misalnya ada best practice-nya, ada referensinya tuh kita share juga. Jadi ibaratnya kita mengajukan sesuatu ya kita minimal punya dasarnya gitu kan. Jadi kita bahkan nggak ngomong ke upselling gitu-gitu sih ya waktu itu kan. Nggak berniat upselling ya sebenarnya. Cuma murni polos aja ya. Murni kita pengen apa? Kasih yang terbaik aja yang gitu bagus ya. gitu yang bagus ya. Kalau kayaknya kita bikinnya sesuatu tapi nanggung-nanggung buat portfolio kitanya juga nggak enak nanti gitu ya. Kepikirannya itu juga sih. Makanya kita juga ngomong ke klien kan, karena terkadang dulu pernah ada loh yang dia nanya, kok kalian mau sih maksudnya se-effort ini gitu kan. Agak extra miles gitu ya. Extra miles bilangnya ya. Ya cuma kalau dari kita sih dulu kan kita bilang soalnya kan ya istilahnya semua project ini ya kita juga bagaimanapun akan jadi portfolio kita ya. Kita juga pengen portfolio kita bagus. Pendekatan kita kayak gitu sih. Cuman memang ketika secara mentality sih kita memang kayak ini kayaknya bisa nih, kok bisa lebih dibagusin gitu segala macam gitu. Ya tapi memang hal-hal kayak gitu mungkin buat beberapa orang agak susah dimengerti ya karena mereka tuh berpikir wah jangan lu pengen upsell nih gitu kan, pengen apa. Padahal saya nggak gitu, kita benar-benar pure kayak ya maksudnya ini saran dari kita sih kalau misalnya mau dijalanin atau ini ya apa. Cuma di sini kita coba sharing dari nggak harus dari kita juga gitu. Ya silakan aja gitu. Kalau mau ganti logo terus lo punya apa kenalan lain yang bisa desain logo ya silakan juga apa-apa gitu. Kita lebih ke kayak ya udah kita kasih suggestion aja kalau misalnya ini dilakuin ada pandangannya begini gitu. Betul, tapi ya syukurnya puji Tuhannya ya ternyata dikasih ke kita lagi gitu ya, jadi kita handle full ya. Ya karena tadi lama-lama sih jadi ya, banyak skopnya ya. Gitu. Karena orang kita orang Indonesia kayaknya banyak kan kalau misalnya udah lumayan struck sama satu, ya udah malas ke yang lain gitu kali ya. Ya ibaratnya gue udah cocok sama lu gitu kan, ya cobalah ini. Yang ibaratnya waktu itu juga udah sampai ke selera desainnya udah mirip.
Jadi ekspektasi dia juga harusnya desain dari kita tuh ya bisalah Ya, apa istilahnya sesuai dengan ya setidaknya style-stylenya mereka gitu. Mm-mm. Ya gitu sih, jadi kayak ada lah ya beberapa cerita yang momen kita transisi. Nah, jadi lumayan ya itu kita mulai transisi tahun 2014 2015 2013 2014 ya waktu iya. itu ya. Jadi kayak awalnya kita yang menempur software IT, developer, software pure house ya. IT, Iya. berkembang. Berkembang ke pelan-pelan ya. Dapat apa scope-scope kayak desain gitu ya. Desain. Lama-lama jadi kayak semi design agency juga ya. Iya. Nah, itu bertambah lagi Bertambah sejak lagi. sosial media kan mulai Sosial media aktif mulai ya. booming. Jadi mulai booming tahun 2014 2015 tuh. Tanya lagi. Iya, tanya lagi. Waktu dulu termnya kan simple ya, lu bisa handle digital marketing nggak? Lu bisa bantu maintain sosial media nggak? Sebenarnya momen yang agak terpaksa ya kita masuk sosmed itu karena lu ingat Ya, gak? Ada salah satu influencer lah ya, artis lah ya. Itu kita seneng banget. kategori artis. Si Cici ya. Itu gua bersyukur banget sih sebenarnya. Bisa kenal ya sama si Cici itu. Ya dia salah satu yang maksa ya. Mau maksa tanda kutip ya maksudnya. Lu coba deh bikin tim sosmed deh. Ya. Gitu ya. Habis itu coba maintain personal branding gue gitu ya. Something like that lah ya. Ya. Ada permintaan kayak gitu dulu ya. Gila dulu kita yang awalnya orang-orang literally coding, terus oke lah nyempil desain, maintain sosmed. Iya. Gua sendiri waktu itu gue menggunakan sosmed tujuannya cuma ya paling cuma follow akun-akun game gitu kan. Jadi ada ya follow Facebook buat dapet poin gitu kan. Terus Instagram juga ya yang gue tahu Instagram paling lu pamer-pamer orang fotografi gitu kan. Pamer-pamer ya pokoknya foto gitu. Ngerti nggak ngerti gitu. Tapi ya memang tadi ya mungkin ada sedikit dorongan agar lu coba. Iya, udah ya kita literally itu makanya salah satu ini ya pengubah kita juga ya. Ya Sekarang jadi itulah kita jadi mulai merambah ke sosmed ya, sosmed manajemen ya. Iya, sinyal jadi karena itu dan beberapa hal lain. Sebenarnya nggak cuma sosmed manajemen ya, jadi macam-macam tuh ya. Iya. Merembet content creation gitu-gitu ya, Iya, video otomatis production, kan. fotografi. Iyalah waktu itu kontennya mesti ada foto. Siapa yang foto? Ya kita juga gitu kan. Iya. Wah ini perlu mau bikin live nih. Siapa yang iniin? Kita juga. Mulai mikir-mikir kan. Sewa studio, invest beli gadget, beli gear, Ya, lighting dan lain-lain. Aduh, gitu. gitu. Memang yang namanya proses belajar itu nggak enak, tapi ya sekarang baru ini gitu ya, baru kelihatan Ya gitu. di case kita sih itu benar-benar learning by doing ya waktu Learning by itu ya. doing ya. Dan memang si Cicinya juga tahu sih kita juga learning karena ya dia juga yang ngedorong gitu. Jadi ya nggak tahu sih, gue mungkin di video ini juga gue mau bilang thank you lah ke si Cici lah. Thank you lah. Semoga nonton ya. Tapi kita berterima kasih banget lah. Salah satu yang ngedorong kita lah itu ya. Bro Doni ya. Ya waktu itu. Buat apa? Nggak shifting sih ya sebenarnya. Kayak lebih ke nambah. Kita jadi melengkapi. Nambah jasa ya. Melengkapi jasa branding ya sebenarnya. Nggak cuma di website sama software aja. Tapi ya jadi ada yang lain-lain itu juga. Iya, jadi ya sekarang dengan adanya itu dan perkembangan zaman ya basically itu sebenarnya tuh secara teknis ya kita tuh udah bisa handle semua. Jadi 360 ya. Bilangnya 360 ya, 360 ya. Ya, mau technically ada, bisa maintain kontennya ada, aset-aset create ada gitu ya. Jadi ya itulah ya cikal bakalnya mulai dari yang awalnya kita cuma anak-anak baru lulus bisa coding, coba jadi software developer. Dan akhirnya bertahap ya karena kepercayaan juga ya dari klien-klien kita, customer kita. Thank you. Ya, thank you banget lah. Akhirnya kita bisa lah jadi sampai yang ke sekarang. Ya. Itu aja sih ya kali ya. Buat episode kali ini. Episode rampung lah ya berarti ya. Dari episode 1 inset, sekarang episode 2 waktu insist gitu ya. Nanti episode 3 kita bahas yang lain lagi aja ya. Bahas
apa sih? Ya nggak tahu lah, mungkin day to day project website mungkin. Lu mau sharing Boleh, nanti boleh. di episode selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu ya, Bro Duni ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi ini kita di video ini bukan mau menggurui atau mau apa ya, nyombong-nyombong ya, bukan. Tapi lebih ke sharing-sharing aja. Apa juga yang mau disombongin ya. Iya. Banyak yang lebih hebat juga dari kita gitu. Cuma yang penting mudah-mudahan ya sharing-sharing kayak gini bisa ngasih insight aja sih buat teman-teman yang nonton, terutama ya pekerja kreatif atau freelancer ya gitu ya, yang mungkin lagi ngerasa stuck, mungkin pengen berkembang gitu atau pengen apa meningkat dan lain-lain sebagainya ya. Ya, atau sekedar mau dengerin aja ya ada orang sharing-sharing gitu. Ya mau dengerin aja dua bapak-bapak yaping. Yeping. Ya oke, segitu dulu. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sukses selalu.